Kelurahan Medan. Wilayah strategis yang luasnya 470,5 hektar dengan jumlah penduduk 35.000 jiwa lebih. Kelurahan di Kecamatan Pagedangan yang dibatasi oleh daerah Curug Sangereng, Cihuni, Cijantra, Bojongnangka. Penduduk terpadat di Kecamatan Pagedangan, 16.000 jiwa lebih. Calon pemilih tercatat di PPS Kelurahan Medan. Bagaimana geliat pembangunan di wilayah ini? Apakah pesatnya pembangunan sudah merata bagi semua warganya? Bagaimana strategi para pemimpin, tokoh dan pemangku kepentingan merumuskan pembangunan? Apakah perencanaan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan sudah tepat sasaran? Masyarakat di Medang, Kelurahan Medang, di Pagedangan, di Kabupaten Tangerang ini merupakan masyarakat yang heterogen ya. Jadi tugas kita untuk menciptakan suasana yang sejuk, yang bisa merangkul dari semua golongan masyarakat yang ada di sini. Karena di Kabupaten Tangerang ini semua daerah ada, ya. Mau dari Sumatera, mau dari Jawa, mau dari Kalimantan, sampai dari Nusa Tenggara, dari timur, semua ada di Kabupaten Tangerang. Jadi sangat indah apabila kita bisa mengelola semua keberagaman ini menjadi suatu pelangi yang walaupun berbeda tetap indah untuk dipandang. Sebagai pribadi, saya mempunyai prinsip bahwa manusia itu manusia yang terbaik, manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Secara pribadi atau mungkin banyak masyarakat di 5 atau 10 tahun yang di belakang tidak pernah membayangkan Medang akan seperti ini. Ternyata dalam perjalanan Medang itu memiliki ciri khas perkotaan. Ya, Medang yang menjadi wilayah identik dengan ciri khas perkotaan, masyarakat itu kan urban. Dari penjuru wilayah datang, sudah pasti heterogen. Dan namanya manusia dari berbagai arah datang, pemikiran, sikap, dan tingkah laku pasti berbeda-beda. Nah, itu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk memajukan wilayah. Tergantung kita. Kalau itu tantangannya adalah pemikiran kita berbeda. Kalau kita menganggap tantangan itu ya seperti apa ya, potensi akan menjadi konflik. Tapi kalau dianggap itu peluang, positifnya lah kita bisa bersatu, punya komitmen yang sama untuk memajukan wilayah. Nah, itulah peluang yang harus kita ambil, mengedepankan persamaan meskipun persamaan itu kecil. Jangan perbedaan yang kecil jadi besar, tapi dimana persamaan meskipun kecil kita harus kita kedepankan. Dan saya yakin wilayah Medang akan bisa maju kalau persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan bisa kita cerna secara positif, baik tantangan maupun peluangnya. Dan saya menganggap, dan saya pribadi ingin Medang itu bersatu dan kita punya panutan yang bisa kita dengar dan kita ikuti menjadi teladan masyarakat. Untuk apa? Untuk kemajuan masyarakat, untuk kemajuan wilayah. Barangkali itu. Potensi pasar yang bagus di Kelurahan Medang ini ya, harusnya menjadi memang fokus kita untuk masyarakat Medang. Jadi kita UMKM yang ada di sini, saya lihat potensinya banyak nih teman-teman yang berusaha di bidang kuliner,
dan sebagainya, jasa juga. Jadi kita bisa sama-sama bersatu, berkumpul dalam suatu wadah. Ini nanti akan kita kumpulkan dalam suatu wadah UMKM Kelurahan Medang. Nah, di situ kita akan adakan pelatihan brainstorming untuk meningkatkan skill dari para pelaku UMKM, dan kemudian kita akan bantu pemasarannya. Kita akan sambungkan dengan para pengusaha yang ada di sini, sehingga mereka itu ada rasa tanggung jawabnya juga sebagai pengusaha, juga mereka mengembangkan UMKM yang ada di Kelurahan Medang ini. Insya Allah saya berkeinginan keras bahwa di Kelurahan Medang ini mempunyai sarana pendidikan dasar yang cukup, yang lengkap. Jadi pada saat ini kan kita hanya mempunyai satu SMP ya, sedangkan SD kita cukup banyak, sehingga setelah setiap tahun itu pasti kita lihat banyak sekali permasalahan di penerimaan siswa baru, khususnya SMP dan SMA. Sedangkan di kelurahan ini kita hanya punya satu SMA, SMA negeri kita belum punya. Nah, ada di kelurahan lain yang jaraknya mungkin cukup jauh secara zonasi, Kelurahan Medang ini tidak masuk. Itulah jadi cita-cita saya akan berusaha mewujudkan adanya sarana pendidikan menengah dasar SMP, soalnya kalau bisa juga sampai SMA negeri ada di Kelurahan Medang. Untuk bidang kesehatan ini sangat penting juga ya, jadi menunjang produktivitas daripada warga Medang. Ya, saat ini kita sebagai satu-satunya kelurahan di Pagedangan ini belum mempunyai fasilitas kesehatan yang memadai. Artinya kita belum punya puskesmas. Dan puskesmas itu hanya ada satu di Pagedangan ini, yaitu di Desa Pagedangan sendiri. Sedangkan Kelurahan Medang itu belum ada. Saya berusaha akan mewujudkan Kelurahan Medang ini mempunyai fasilitas kesehatan yang representatif, sehingga masyarakat Medang yang membutuhkan perawatan kesehatan tidak jauh-jauh untuk ke desa lainnya, bisa dilayani dekat di Kelurahan Medang itu sendiri. Perlu ukuran yang tepat untuk menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Perlu adanya alat ukur parameter baik itu keberhasilan ekonomi maupun non-ekonomi. Pembicaraan pembangunan ini selalu menjadi topik yang tidak pernah usang. Beberapa saluran usulan pembangunan baik itu musrembang atau juga akselerasi melalui pendampingan anggota Dewan Perwakilan menjadi penopang harapan masyarakat Medan. Wacana untuk mengusulkan perwakilan dewan langsung dari warga Kelurahan Medang menjadi isu yang hangat belakangan ini. Beberapa calon perwakilan Medang yang tumbuh bermunculan dan diusulkan ikut bertarung dalam konstelasi politik. Semoga dengan adanya Pesta Demokrasi tahun 2024 akan menambah darah segar geliat pembangunan Medan. Pembangunan yang fokus pada pembangunan manusia seutuhnya, pemerataan kesempatan ekonomi, kesehatan, dan rasa kebahagiaan bagi warganya.